Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Agung Pratama, NIM 195012411010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang OP-AMP sebagai pembangkit gelombang osilator yang beranggotakan yang pertama ada Iskia Eryogi Tornip, lalu yang kedua ada Nadia Putri Kurniasari, dan yang ketiga saya sendiri Angga Agung Pratama. Lalu selanjutnya untuk topik pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua kajian pustaka, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Kita langsung masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluannya, nah kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ini, apalagi di era digitalisasi ini, maka tak akan luput dari sebuah peralatan elektronik yang digunakan sebagai perantara dalam memberikan sebuah informasi. Nah, dengan adanya alat elektronik tersebut yang dibuat dengan sebuah perangkat berupa OP-AMP atau yang biasa disebut dengan operational amplifier. Dalam kasus ini, OP-AMP digunakan sebagai pembangkit gelombang osilator. Peralatan elektronik yang ada di sekitar kita cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari dan hampir menjadi kebutuhan primer, baik untuk membantu pekerjaan, hiburan, dan memudahkan mendapatkan informasi. Akan tetapi, kita tahu kita tidak terlalu memahami sistem kerja dari masing-masing bagian dari peralatan tersebut. Salah satu sistem yang dipakai dalam beberapa peralatan elektronik yaitu seperti TV, radio, dan lain-lain adalah OP-AMP. Fungsi dari OP-AMP sendiri bisa sebagai penguat dan sebagai osilator yang akan kita bahas kali ini. Lalu yang selanjutnya kita kajian pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang osilator. Nah, osilator sendiri adalah sebuah perangkat yang menggunakan kombinasi elemen aktif dan pasif untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal atau periodik. Osilator memberikan tegangan keluaran dengan bentuk gelombang yang diketahui tanpa menggunakan sinyal masukan eksternal. Osilator mengubah arus searah DC dari catur daya menjadi arus bolak-balik AC pada beban. Oleh karena itu, fungsi osilator adalah kebalikan dari penyearah, yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Lalu, banyaknya sistem elektronik menggunakan sirkuit yang mengubah energi DC menjadi berbagai bentuk arus bolak-balik yang berguna. Lalu selanjutnya untuk pembahasannya, itu yang pertama ada alat dan bahan, yang kedua ada prosedur kerja, dan yang ketiga ada pembahasan. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri yaitu ada resistor yang berfungsi untuk hambatan arus listrik, lalu yang kedua ada kapasitor untuk menyimpan muatan listrik, lalu yang ketiga itu adalah IC OP-AMP. Di sini saya menggunakan LF351N sebagai penguat tegangan. Lalu yang keempat ada osiloskop untuk menampilkan gelombang masukan dan gelombang keluaran. Lalu yang kelima ada pencatur daya sebagai sumber tegangan. Lalu untuk yang keenam ada kabel penghubung sebagai alat yang dapat menghubungkan komponen-komponen rangkaian. Lalu yang ketujuh ada papan rangkaian atau breadboard sebagai tempat untuk merangkai rangkaian. Lalu yang kedelapan ada kawat tembaga itu sebagai komponen ground. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama menyusun rangkaian OP-AMP sebagai osilator, lalu yang kedua menggunakan pencatur daya LF351N dengan sumber DC variabel plus 15 volt. Lalu yang ketiga itu menghubungkan rangkaian dengan catur daya, menghubungkan VCC positif plus dengan kaki 7 dan menghubungkan VCC negatif min dengan kaki 4. Lalu yang keempat, menghubungkan pembangkit isyarat AC dengan rangkaian, lalu P-in pada positif dan negatif pada ground. Lalu menghubungkan rangkaian dengan osiloskop, menghubungkan CH.1 P-in ke P-in dan menghubungkan CH2 P-out ke P-out. Nah, saat
menghubungkan ke osiloskop. Sebelumnya osiloskop itu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu ya. Osiloskopnya dikalibrasi terlebih dahulu, baru dihubungkan ke rangkaian. Lalu yang keenam yaitu mengamati bentuk isyarat gelombang yang dihasilkan pada osiloskop. Lalu yang ketujuh, menuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Lalu untuk gambar gambar rangkaian OPAMP sebagai osilator sebagai berikut. Lalu untuk pembahasannya, nah dalam pembahasan ini ada beberapa ya. Yang pertama itu osilator mengubah arus DC menjadi arus AC pada pencatu daya. Lalu yang kedua itu osilator membutuhkan waktu untuk merespon. Terus osilator akan turun jika masuk melewati P2 atau upper threshold. Dan selanjutnya masukan turun, maka keluaran akan naik apabila masukan lebih rendah dari P1 atau lower threshold. Selanjutnya yang kelima itu kapasitor tidak memiliki muatan maka tegangan 0. Lalu yang keenam, pencatu daya menyala, tegangan masukan interval rendah sehingga keluaran tinggi. Selanjutnya arus mengalir dari keluaran ke kapasitor melalui resistor. Lalu tegangan jepitan akan naik secara perlahan. Selanjutnya tegangan masukan melewati V2, keluaran turun. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, nah dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada percobaan pembangkit gelombang osilator dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap OPAMP sebagai pembangkit osilator. Dapat merangkai rangkaian OPAMP sebagai pembangkit osilator dengan menggunakan pencatu daya LF351N. Dapat membaca isyarat keluaran osilator relaksasi yaitu tidak berbentuk sinusoidal melainkan berbentuk pulsa segitiga atau yang lainnya. Mungkin sekian sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.